Ini Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, lalu kemudian ditolak oleh kaumnya, lahirlah agama Kristen, muncullah penyembah Yesus. Itu jelas. Nah, tapi saya pernah diskusi dengan Komal Islam yang membacakan tentang kelahiran Isa, ya, di mana di situ malaikat Gabriel yang menghamili Maria dan sewaktu Maria dan sewaktu bentar dulu, dan sewaktu Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Begini, malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, gitu. Saya dengar dia bacakan itu hadis Maryam kalau nggak salah, ya, gitu. Jadi malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, itu garis bawahi, ya. Kalau malaikat Tuhan yang berasal dari sorga itu tidak ada dikatakan dari tempat yang rendah. Kalau malaikat yang dari tempat yang rendah itu adalah malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi, ke bawah bumi, yang mengalami siksa kubur, gitu. Yang artinya berarti di situ adalah Lucifer, malaikat Tuhan yang berkhianat itu adalah Lucifer ataupun iblis, karena dikatakan di situ dari tempat yang rendah, begitu. Jadi jangan samakan Isa dengan Yesus, gitu ya. Orang Kristen itulah yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kami najis, tralala tralili. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran sekalipun tidak ada nama Yesus muncul. Tapi gereja-gereja kalian bertaburan gereja Isa Al-Masih. Pertama kali kitabnya Kristen masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tidak laku Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Makanya santer kita dengar kenaikan Isa Al-Masih. Tidak ada disebut di terjemahan Al-Quran kemudian namanya Yesus. Tidak familiar kami dengan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif, buatan orang Romawi, untuk kemudian menganggap bahwa itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kristen ini agama yang muncul di antara masa Nasrani, ya, dengan Islam. Muncul satu kelompok bernama Kristen, tokoh pendirinya bernama Paulus. Justru Anda itu yang membawa nama Yesus. Yesus itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif Yesus itu. Kenapa saya katakan tokoh fiktif? Karena ditolak kemudian oleh kaumnya. Bahkan Yesus sendiri menolak dirinya di dalam pengajaran Kristen. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa pernah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ibunya kemudian dituduh pesina. Nabi Isa membela ibunya. Sedangkan kalau di Kristen cuman mengambil nama Yesus untuk dijual agar agama Romawi Yunani kuno laku, dijual ke mana-mana. Tidak percaya Anda? Mari kita uji. Ada tidak kemudian Yesus di dalam penginjilan pernah berkata, berbicara, memberikan aturan, memberikan perintah kepada non-Yahudi? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Ada. Mana coba tunjukkan. Matius 28. Oke, itu dia berbicara kepada Matius kan? Oh tidak. Atau bukan dia berbicara, bukan berbicara kepada Matius. Matius orang mana? Matius orang mana? Matius itu adalah murid Yesus. Murid Yesus. Saya berkata, ada tidak Yesus pernah berbicara kemudian kepada non-Yahudi, mengajarkan non-Yahudi aturan-aturan? Ada tidak? Ya ada dong. Tidak? Ada. Ya mana? Mana? Tunjukkan. Beritakanlah Injil ya, ke itu dia Yesus. dunia. Yesus sedang berbicara katanya kepada orang Yahudi, namanya Matius, bukan non Yahudi. Yang saya tanya,
Pernah tidak Yesus berbicara kepada non-Yahudi, memberikan aturan kepada non-Yahudi? Pernah kagak? Supaya kita tahu bahwa Kristen ini muncul membawa data akurat. Karena Kristen adalah pengikutnya Yesus. Pertanyaannya, pernah tidak Yesus mengajar kepada non-Yahudi? Ya, kalau di sini dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, berarti kalau seluruh dunia itu sudah di luar Israel. Gitu Yesus ya. berbicara kepada siapa? Ke-12 muridnya dan kepada para pengikutnya. Gitu ya. Oke. Yesus ketika berpesan kepada muridnya, adakah kemudian Yesus melarang muridnya ke bangsa lain? Di sini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Matius 28 di sini Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan sesudah berkata bentar dulu. Dan sesudah berkata demikian, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baru Yesus terangkat ke surga. Oke. Sekarang pertanyaan saya, adakah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia diberi kuasa di dunia? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Sebelum terjadi penyaliban. Oke, begini dia ya. Kenapa Yesus menjadi penguasa di dunia? Karena dia sudah selesai melakukan tugas penyelamatan manusia. Tugas penyelamatan manusia dari mana? Dari dalam neraka. Dengan menanggung hukuman manusia di dalam neraka, Yesus menanggung hukuman manusia digantung di tiang salib. Dan Yesus berhasil melaksanakan penyelamatan dengan menanggung hukuman di tiang salib. Maka diberikanlah dia kuasa. Itu ajaran di bumi. dari mana kayak begitu? Ajaran di mana kayak begitu? Karena bisa menghapuskan, kita lihat, ya. Sabar dulu. Menghapuskan dosa dengan menumbalkan Tuhan, itu ajaran dari mana? Bukan menumbalkan Tuhan. Lalu ya. kalau bukan menumbalkan apa namanya? Itu kehendak Allah. Nah, di mana Gitu tertulis ya? kehendak Allah? Ingat, yang disebut kehendak Allah itu adanya di perjanjian barunya orang Yahudi, disebut kitab Tanakh. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanakh-nya Yahudi, Tuhan menghendaki menghapuskan dosa dunia dengan menjadikan orang benar, orang suci itu sebagai tumbal. Silakan. Oke. Bisa buka Lukas 1 ayat 26. Yang saya tanya kehendak Tuhan Elohim, bukan kehendak Lukas. Betul. Ya. Ini bukan kehendak Lukas, tetapi Lukas yang mencatat gitu. Begini saya tidak mau peduli dengan catatan-catatan surat kabar Lukas. Sabar dulu. Yang saya minta kehendak Elohim, bukan kehendak kalian. Kehendak Elohim yang menghendaki menghapus dosa menggunakan Tuhan atau menggunakan manusia suci. Di mana tertulis kehendak Elohim seperti itu? Biar aku jelaskan dulu ya. Yesus memilih ke-12 muridnya ya. Murid itu diajari. Sewaktu murid diajari, murid itu mencatat apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, jadi Lukas adalah salah seorang dari murid Yesus dan Lukas mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang dicatat oleh Lukas adalah Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya, di sini Allah menyuruh malaikat Gabriel larinya kemana pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ibu Rasmi, itu ajaran yang Anda bawa itu ajaran Kristen. Ya. Enggak laku ajaran itu, enggak laku. Ya. Kami enggak percaya. Ya, jangan gitu. Kok yang benar itu Yesus tidak mengajarkan buku Lukas. Jadi jangan Anda bawa buku itu. Yesus mengajarkan kitab Tanakh. Di mana diajarkan?
Yang Anda Di tahu mana? Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Lukas itu Lukas asisten ini Paulus. adalah bukan asisten Paulus. Lukas adalah salah satu murid Yesus, ya. Di mana tertulis? Salah Tunjukkan satu kepada murid saya. Yesus. Saya Coba berhenti buka. jadi Coba pendebat buka. apologet Islam kalau ada Coba tertulis buka. Lukas murid Yesus. Berhenti Ke-12 saya. murid Yesus. Nama-nama Di mana ke-12 tertulis? murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Ya. Saya turun silakan sekarang buka. ini kalau ada. Silakan Di mana? buka ke-12 murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis di mana? Yang pastinya di Di mana? Alkitab ini, yang pasti Nah, di Alkitab. itulah cara iblis ditanya di Loh, mana kok tertulis cara iblis? Lukas murid Yesus. Anda memfitnah Yesus memiliki murid bernama Lukas, padahal Yesus tidak pernah punya murid bernama Lukas si pengarang itu. Mana? Jangan Anda membawa kabar bohong di sini. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang beriman karena data, bukan karena bohong. Itu makanya di awal saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penyusup. Di antara agama samawi, Kristen ini nongol di tengah-tengah kami sebagai penyusup. Kalian itu bukan agama samawi, kalian itu agama Roma Yunani. Menggunakan kitabnya Yahudi supaya menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun, Kristen tetap ketahuan agama pagan. Mau kemana tidak pagan Kristen? Tuhannya manusia, makhluk keluar dari kubur. Tuhannya menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia? Kalian itu menggunakan kitabnya Yahudi, menempelkan di konsep agama kalian, supaya kalian bisa pakai itu untuk menipu orang. Supaya kalian bisa dianggap, kami agama samawi lah, kami ajaran para nabi Yahudi lah. Hanya orang bodoh, bahlul dan sedeng yang bisa kalian tipu. Umat Islam tidak bisa, orang Yahudi nggak bisa, Cahayu nggak bisa. Hanya orang-orang bahlul yang bisa kalian murtadkan. Tapi umat Islam yang paham tidak akan mau murtad karena tahu Kristen itu adalah Abu Dasarah. Agama bidat, ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Camkan itu. Nabi mana yang pernah mengajarkan menumbalkan manusia untuk dosa? Nabi mana? Hah? Nabi Luga? Nabi mana yang mengajarkan menebus dosa dengan manusia? Nggak ada. Itu hanya penyembah dewa Molok. Dan Paulus memang gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Sekali lagi saya katakan, Paulus gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Anda mau dalil? Anda ingin bukti kalau Paulus itu sering mempersembahkan manusia kepada setan? Mau? Mau? Silakan Anda buka di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenios dan Alexander yang telah kuserahkan, kupersembahkan kepada iblis. Siapa punya kerjaan selalu mempersembahkan tumbal kepada iblis? Iya, Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Itu pekerjaan Paulus tuh. Suka menumbalkan orang kepada setan. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia itu di mana? Dan Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya, 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya menyatakan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan di dalam tubuhku, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, Paulus yang mengaku. Di mana Tuhan kemudian minta mempersembahkan manusia kepada setan? Di mana? Nggak ada. Justru di dalam Imamat 18 nomor 21 dan seterusnya dilarang mempersembahkan manusia kepada setan.
Dilarang. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2. Bani Israel dan Bani Ismail ketika hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, diperintahkan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Muncul Kristen penumpang gelap mempersembahkan manusia kepada setan. Gitu Ibu Rasmi ya. Jadi saya ini mengajarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Oke? Dan umat Islam harus tahu itu, bahwa tidak ada para nabi Bani Israel mempersembahkan kurban manusia, itu nggak ada. Nah, kebetulan ada praktisi Torah di sini, ada teman kita Yudaism bisa menjelaskan lebih terinci lagi. Silakan akhi. Salam alaikum. Alaikum salam, Febokerto, akhi. Masya Allah. Ya. Masya Allah, akhi. Oke, Fadal. jadi kita lihat sini ya. Kalau menurut Yesus adalah gambaran dari kitab Imamat, nah, mungkin saja bisa, tapi ini lihat. 6 daftar binatang untuk korban. Nah, ada 6 daftar ya, nih. Ada kesef, syair asim, ada egel, ada ail, ada barben membakar, ada ez. Nah, ini semuanya ternak. Kayak kefes ini adalah domba. Umurnya harus dipersembahkan, itu umurnya harus berapa? 8 hari sampai 1 tahun. Ini baru bisa dipersembahkan. Terus yang kedua adalah syair azam atau kambing betina muda, ya, usianya baru bisa dipersembahkan, sama juga umur 8 hari sampai 1 tahun baru bisa klasifikasi untuk dikorbanin. Terus ada egel, ya. Egel itu adalah anak sapi, ya, di bawah 11 bulan, itu umurnya 8 hari juga sampai 2 tahun. Nah, dari ke-6 ini mana yang Yesus? Masa Yesus sama dengan kerbau atau sapi? Ada Bang, ada akhi, Ya. ada. Yang mana? Ada. Yang atas. Di 1 Korintus 5 nomor 7. Oh gitu. Nah, nanti ini lebih kompleks di sini. Prosedur untuk korban bakaran. Nah, lihat, untuk korban penghapus dosa itu, nih, penghapus dosa itu harus ada yang jantan dan betina. Nah, lihat nih. Nih, korban khatat, ya. Korban khatat dosa pribadi, ya. Dibawa ke bait suci harus apa? Harus feminim, perempuan. Walu. Yesus tuh perempuan apa laki ya? Jadi nggak masuk. Yesus itu untuk disamakan sebagai bayang-bayang daripada kitab Imamat. Pertama sudah jelas nggak masuk karena ini adalah 6 daftar hewan ternak yang bisa dijadikan korban. Sebaliknya teman-teman Kristen, Tuhan yang dijadikan korban. Lanjut, akhir Zuma. Iya. Kalau di kitab mereka 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Tuh ahi. Perempuan apa betina atau jantan itu? Nah, ini yang saya bingung, karena di sini hanya disebut Kristus, sedangkan Yesus sendiri berpesan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Nah, sedangkan yang disembeli di sini bergelar Kristus. Nah, karena dia makhluk yang kemudian penyesat, kita nggak tahu laki atau perempuan. Lagi-lagi kan Kristen ini penyembah roh. Roh itu kan kita nggak tahu laki apa perempuan. Bertanduk 7 bawa mata 7, kita nggak tahu. Ini Bu Rasmin yang bisa jawab ini. Yesus disembeli, Kristus disembeli, dianggap anak domba. Ini penghinaan gak sih? Heran saya deh. Penghinaan gak itu Yesus dianggap anak domba yang disembeli? Yesus manusia, domba binatang. Jadi manusia. Waduh. Manusia disamakan dengan binatang, Masya Allah, keren. Ada yang kayak gini. Burasmi kok dijeda? Harusnya kalau dia Yesus adalah penebus dosa, harusnya bisa juga disebut anak sapi,
Karena kan itu ada 6 binatang, bisa disebut anak sapi, anak kambing, ya, tergantung. Anak domba sekarang anak sapi. Ya Allah. Ya karena memang secara perintah Al-Quran dan juga kemudian kitab Sanak jelas itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah yang ini yang kita pertanyakan ini, Kristen ini kok persembahkan manusia, manusianya disebutnya domba, disembelih pula itu. Dalilnya 1 Korintus 5 nomor 7, dan itu adalah bisikan makhluk roh yang ngaku Kristus kepada Paulus. Paulus yang mengajarkan ini. Makhluk roh yang mengajarkan Paulus ini mengatakan itu, kalau Yesus itu, Kristus itu adalah anak domba untuk nebus dosa dunia katanya. Alhamdulillah. Ahi, saya mau tanya Ahi, apakah memang di dalam kitab Tanak ini ada diajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada kita anak keturunannya? Ada nggak Ahi? Wah, enggak dong. Anak yang baru lahir itu bagaimana bisa jadi mewarisi dosa? Anak itu ketika dia dihitung sudah wajib dari segala kewajiban, dan dihitung dosanya ketika dia berumur, buat perempuan itu 12 haid. tahun, buat laki-laki 13 tahun. Itu. Masya Allah. Masa haid dengan masa ini balik. Iya, baru dia dituntut. Tapi kalau enggak, dia enggak akan dituntut sebagai kesalahan dosa, enggak. Justru teman-teman, Adam itu hanya melanggar satu perintah Tuhan, makan buah. Lah, kita siapa? Kita siapa menghakimi Adam? Dosa kita lebih banyak. Bisa dikatakan ya, banyak dosa kita. Adam cuma satu. Pikirkan itu. Iya. Masya Allah. Padahal kalau saya lihat nih di kitab yang ada di Indonesia ini ya, di situ Adam dan keturunannya diberkati. Yang dikutu itu adalah tanah dan juga iblis. Di Al-Quran juga, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Adam berarti tidak kemudian memiliki dosa. Justru Adam mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kemampuan untuk berpikir kepada keturunannya, sehingga keturunannya mampu menguasai makhluk lain di bumi ini, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lah kalau Adam dituduh dengan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, artinya bahwa kalau dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, ya bagaimana caranya dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi? Inilah saudara kita, Bu Rasmi, ajarannya aneh. Oke, biar aku Ini ya, jelaskan kalau Akhi. tentang yang tertulis di Alkitab ya. Oke, lihat nih, Ini, Adam makanya- bertobat. Gini loh, biar saya jelaskan. persis gitu loh. Al-Quran juga mengatakan itu. Anda ini memaksakan yang ditulis dalam Al-Quran ke dalam Alkitab. Sementara jauh beribu-ribu tahun duluan Alkitab ditulis kitab Taurat daripada Al-Quran. Duluan Gitu, mana ya. kitabnya orang Kristen Duluan dengan kitab kitabnya orang Taurat. Yahudi? Ya, duluan Jangan, kitab Taurat. iya, saya tanya, duluan mana kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi? Duluan mana? Kitab Taurat dengan Kristen itu punya Tuhan yang sama. Iya. Yahudi atau Israel dengan Kristen punya Tuhan yang sama. Iya. Bisa kita buka di Yohanes 1 ya, di Nggak Yohanes sama 1 kita itu. buka. Nggak sama, Jangan karena iya, Tuhannya kita orang buktikan Yahudi, loh, kita bukanlah buktikan, manusia. kita buktikan. Loh, Israel Oke, Betazeb, Tuhan kita itu bukan buktikan. manusia. Gini loh, gini, dengar. Kau percaya dengan kitab sucimu, saya juga percaya dengan kitab suci saya yang memang nyata terjadi di dunia. Gitu. Jangan kamu paksakan ajaran kitab sucimu yang mengambang, nggak nyata. Gitu. Ini saya bertanya itu kitab Bang suci Didi, tuh itu- yang lebih tua daripada kitabnya orang Budi, Kristen Bu tuh. Rasmi Baca tanya coba itu. tuanya sama enggak sama buku Rasmi? Tuhan Coba. Yahudi dengan Kristen sama. Kita buka Yohanes 1. Coba
Coba tanya saudara kita yang Yahudi, apakah betul Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, akhi? Tidak sama. Tuhan Yahudi itu Lois El Hikayat. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah sama? Apakah sama Jangan Tuhannya? kau tanya, Apakah sama Tuhannya dengar. umat Islam Jangan dan Tuhannya kau Yahudi, tanya, akhi? Sama, jangan kau sama, tanya sama. Yahudi yang Esensi sudah sifat sama. Islam. Yahudi yang sudah Islam itu artinya Yahudi. Palestina. Paham nggak Anda? Yahudi yang sudah Islam. Jangan membodohi gitu loh. Jangan membodohi. Yahudi yang beragama Islam sama itu dengan Palestina. Ya, tapi kau tanyalah ya Israel kau tanya yang selalu menyanyikan Yesua, ya, Yang selalu diludahi di sana gitu. yang meludahi Kristen di sana adalah Yahudi yang beragama Islam. Ya, jangan kau ketik semua kata Yahudi. Yahudi yang beragama Islam itu sama dengan Palestina. Coba dengarkan lagu-lagu Israel. Lanjut ahi. Yesua Hamasia. Ya. Di mana kita buktikan bahwasannya Tuhannya Israel dengan Tuhannya Kristen sama. Buka Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ya, firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, 2000 tahun kemudian, firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dalam neraka. Gitu. Makanya Yesus selalu bilang sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan, karena Dia di situ merendahkan diri menjadi manusia. Allah bukan manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Sembahlah Tuhan sebagai roh di sorga. Itulah ajaran Yesus. Ya. Jadi Anda harus paham gitu. Dan Anda tanya tadi di mana Yesus mengajarkan di luar Yahudi. Buka Matius 8. Ya. Matius 8 yang berbunyi ayat 11, akan ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu sudah di luar Israel. Perkataan Yesus itu di sini, Yesus di Matius 8 ayat 11, Yesus berkata ini Yesus belum disalib. Ya. Jadi kalau kau tanyakan tentang Adam yang dikutuk itu bukan hanya tanah dan ular, tetapi juga Hawa. Hawa di sini dikutuk, ya. Bisa kamu buka di Kejadian 3, ya. Ya, kita buka mulai dari sewaktu ular menggoda Hawa, ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ini siapa? Yang di Yohanes 1 tadi, firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala sesuatu, ya. Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya yang dikatakan tadi. Firman adalah Allah, gitu, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terlalu panjang Bu Rasmi. Terlalu panjang narasimu Bu Rasmi. Iya, Bu Rasmi, terlalu panjang. Bukan gini, terlalu panjang kamu samakan Tuhannya orang Kristen dengan Yahudi. Tidak sama Bu Rasmi. Orang Yahudi sudah saya bacakan itu buktinya. Tuhannya Esa, Ehad. Nah, sementara Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Bukti data ada, bukti data ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Manusia ini siapa? Nah, kalau Anda menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah firman itu menjadi Tuhan Yesus, maka cukup dua Tuhan kalian. Sementara hukum yang terutama
Wahai bangsa Israel adalah Tuhan kita itu ehad. Tuhannya orang Yahudi itu satu, Bu Rasmi, sedangkan kalian Tuhannya ada tiga. Mana kesamaannya? Yang kedua adalah Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu ehad satu. Dan definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ketika ada kemudian Tuhan, lalu dia dicipta, dia tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu, Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud. Berarti tepat posisi dua Tuhan pada saat itu ada dua Tuhan. Yang kedua dia adalah ciptaan. Berarti posisinya sama dengan Tuhan hawa nafsu. Ketika ada Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan, nah ketika Tuhan itu tidak bisa mencipta, maka Tuhan itu adalah pagan, Tuhan itu adalah togut, sederajat dengan Tuhan hawa nafsu. Gitu Bu Rasmi, Tuhannya Yahudi itu satu, Tuhannya orang Islam satu, sementara Tuhannya orang Kristen berapa Bu Rasmi? Jangan kau sama-samakan. Tuhannya Kristen satu, ya. Biar Iya, aku satu. jelasin samamu ya, yang mana Oke. Tuhan Kristen, biar aku jelasin samamu ya. Iya, yang mana Kita Tuhannya? kembali lagi, oke, ya dengar. Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ya. Firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun telah jadi. Jadi di saat firman ini, firman yang adalah Allah tadi, menjadikan segala sesuatu, ya, artinya menciptakan segala sesuatu di bumi, dia menjadi Tuhan di surga. Ya, ayat 14, ya, di firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia, namanya Yesus, datang dalam tugas penyelamatan manusia, dan Yesus berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Dengan ikhlas dia menanggung hukuman manusia di tiang salib. Dari mana kita tahu dia berhasil? Karena dia bangkit kembali. 3 hari kemudian dia hidup kembali. Ya, tanda Yunus itu berhasil menyelamatkan manusia, itu dia menjadi Tuhan di bumi. Ya, dan tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga Yesus turun ke perut bumi selama 3 hari. Ya, sewaktu Yesus turun ke perut bumi, buka itu di Matius dan Lukas itu ada, tabir bait suci terbuka, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang kudus dari dalam neraka dinaikkan ke surga. Dan di situ selama 3 hari di neraka, Yesus mengalahkan iblis, ya, karena orang-orang kudus di dalam neraka sudah naik ke surga, ke kota kudus naik, yang artinya iblis sudah dikalahkan. Jadi di situ Yesus sudah menjadi penguasa di neraka. Jadi kau tanya, siapa Yesus? Yesus Udah, kepanjangan dongengnya, kepanjangan. Gini, Ahi Billy, saya mau tanya, Ahi Billy, saya mau nanya. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur alam orang maut, orang mati ini itu siapa, Ahi? Menurut pendalaman materi antum sebagai pemilik kitab Yesaya 14:15. Loh, mantap ini. Mantap. 14 ayat. Jadi di situ aku udah 15. hafal itu ya, aku udah hafal di situ. 15. Bintang timur yang dijatuhkan, dipecahkan. Aduh, ini Sabar dulu. Lucifer. Bedakan dulu, Bu dengan Rasmi, bintang sabar timur dulu. yang Sabar bercahaya. dulu, sabar dulu. Ilal ben Syahar. Oh, kita lihat ya Berbeda ayatnya ya. itu ya. Kita lihat ya. Kita lihat Sabar ayatnya. dulu, Bu Rasmi, sabar. Bintang timur yang dipecahkan dan dibuang ke Iya, bumi sabar berbeda. dulu, sabar dulu, sabar dulu. Berbeda dengan bintang timur yang Sabar bercahaya dulu. gilang gemilang. Mau Sabar diklarifikasi dulu, berarti. sabar dulu. Kami nggak percaya Kristen soalnya, karena Kristen bukan pemilik kitab. Mau sampai robek Kalian tidak mulutmu, percaya, berasa- tapi kalian selalu Saya bahas. tidak percaya meskipun mulutmu terbentuk dari emas. Tidak saya percaya karena kau bukan pemegang Tidak kitab. usah dibahas, tidak usah dibahas. Ya, ini saya bahas dengan yang punya kitab Yesaya 14 nomor 15. Itu siapa, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur? Sabar ya, Brosmi. Kami umat Islam tidak percaya kepada pemegang kitab palsu. Ya, Silakan, Ahi.
Yesaya 14 ayat 15. Akhi 15 ahi 15. Ya, 15. Ya, nih, but to the nether world have you been lowered. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, to bottom, ke dasar neraka. Ini ayat Itu siapa 15, itu? Hafiz. Itu siapa itu yang dilemparkan? Hilal bin Syakhar itu. Hilal bin Iblis Syakhar. itu kan? Iya, betul. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kira-kira penguasa dunia yang menurut Yesus itu adalah iblis, itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau dari surga kan sejak Nabi Adam, iblis sudah dilemparkan keluar dari surga, dari Gan Eden. Nah sekarang Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanda Yunusnya yang Anda sebutkan tadi. Neraka. Keluar dari neraka. Dari Kan neraka tadi nenekmu kiper. Mana ada? Dengar dulu. Bentar. Ini pelan-pelan. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan iblis sudah ada di neraka? Di mana itu tertulis? Tunjukkan kepada saya di kitabnya saudara kita Yahudi, iblis sudah ada di neraka. Malah iblis ke surga itu. Yang kamu Kitab baca Ayub. kan Yesaya 14. Yang kamu baca Yesaya 14. Ayub, di kitab Yesaya Ayub iblis itu 14 naik ke tadi. surga. Naik ke surga. Yesaya 14 tadi. Yesaya 14 tadi disitulah. Ya itu bukan ke neraka, itu ke kubur, dalam kubur. Ya. Itu di alam orang mati. Di alam kubur itu alam barzah, itu alam kubur. Ya, neraka itu alam orang mati. Hello. Oh, bukan, beda. Nah inilah yang Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu minta disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang keluar dari kubur itulah iblis yang kau tuhankan, yang kau sebut Kristus itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Kristus yang dimaksud Yesus? Itu yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen. Kristen ini pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan Kristus itu disebut Kristen. Sampai sini paham? Jadi makanya kemudian Yesus berkata di dalam Matius 12, apa kata Yesus? Orang Yahudi dan ahli kitab dan orang Farisi ini datang kepadaku dan berkata, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan kepada angkatan jahat ini sebuah tanda, melainkan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Karisteng. Berarti Karisteng ini adalah angkatan jahe. Itu dalil. Makanya orang Yahudi tidak menganggap kalian. Oke, angkatan jahat adalah yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Murid Yesus yang 11 orang ini percaya nggak kepada kebangkitan? Tidak. Mana dalilnya? Baca surat wartawan Lukas nomor 24 ya, bab 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Orang-orang yang datang dari kuburan. Kenapa sekarang Anda membawakan Lukas? Tadi aku bawakan Lukas, Anda bilang itu tidak benar. Loh, sekarang Anda bawakan saya katakan Lukas kepada saudara, kalau Anda menyatakan siar Anda gitu ya. Sabar. Dengar, Lukas itu adalah pewarta yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti kalau berbicara mengenai peristiwa, kita harus dudukkan peristiwa itu. Jangan pula kau katakan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Lukas itu murid Yesus. Itu yang saya tidak percaya. Tapi kalau Lukas sebagai wartawan, saya percaya. Berdasarkan pengakuannya, kalau dia itu pewarta.
di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan kau katakan Lukas itu murid Yesus, karena Lukas bukan murid Yesus. Nah sekarang ketika kita berbicara apakah ke-11 murid Yesus itu percaya ada kebangkitan dari kubur, murid-muridnya tidak percaya. Apa buktinya? Silakan Anda baca hasil penyelidikan wartawan Lukas di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Ketika wanita-wanita ini ke kuburannya Yesus, mereka tidak menemukan Yesus lagi ada di sana, melainkan yang mereka temukan cuman kain kafan saja. Lalu mereka datang kepada murid-murid Yesus dan mendengarkan itu, murid-murid Yesus mengatakan apa yang mereka ucapkan itu adalah omong kosong dan mereka semua tidak percaya. Walaupun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke kuburan melihat apa yang terjadi di sana. Begitu sampai Petrus di kuburan itu, dia tidak menemukan adanya mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam hati Petrus berkata, Petrus kemudian berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa kayak gini ya? Ayo. Artinya Petrus dan 10 murid lain tidak diberikan tanda kebangkitan dari kubur. Hanya angkatan jahat yang diberikan tanda kepada angkatan jahat, diberikan tanda bangkit dari kubur. Karena yang terlempar dari kubur itu adalah iblis. Jadi kan Yunus itu nggak mati ya di dalam perut ikan, dia nggak mati. Itu dia. Makanya iblis mati nggak Ahi? Iblis mati nggak Ahi? Enggak lah, belum nggak mati-mati. Enggak mati. Ayo, berarti kemudian anak manusia inilah yang masuk ke dalam kubur, yang kemudian dikenal dengan penyesat. Menurut tradisi Yahudi, Akhi, bisa nggak kemudian orang kerasukan iblis? Nggak bisa lah, kerasukan iblis karena maksud saya gini, bisa tidak iblis merasuki seseorang? Bisa dong, kalau bisa. Kalau merasuki. Bisa. Itulah yang terjadi terhadap orang yang ada di dalam kubur tadi. Kerasukan iblis keluar dari sana, dikatakanlah Kristus. Itulah yang diikuti oleh Ibu Rasmi dan teman-temannya. Itu Bu Rasmi, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian Anda menuduh nih, ini tuduhan Anda tadi saya dengar. Anda menuduh kemudian Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Kesalahan fatal Anda membawa Yohanes 1. Padahal bukan itu. Kalau berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak salah sebenarnya. Selama yang dimaksud kemudian firman di sana adalah sifat. Karena Tuhan memang bersama dengan sifat berkata-kata yang melekat dari dirinya. Sifat berkata yang ada pada Tuhan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berbeda. Bedakan antara sifat berkata dengan perkataan. Bedakan dengan mulut dengan perkataan. Mulut adalah hal yang melekat pada seseorang, sedangkan perkataan adalah sesuatu yang keluar, gelombang, irama, not yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari mulut itu bukan orang itu sendiri, tetapi itu adalah cipta karya yang keluar dari mesin yang melekat pada diri manusia. Disebutlah perkataan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan, itu tidak salah. Memang Tuhan itu memiliki sifat berkata-kata. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah semuanya jadi. Gini Bang Juma. Sabar dulu. Sedikit lagi. Saya belum masuk ke intinya. Jadi bukan itu dasar pijakannya kemudian Tuhan menjadi manusia di dalam konsep Kristen, bukan. Apa buktinya? Anda turun lagi di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Itu baru ada Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar pijakan ketuhanan terhadap Yesus. Yang menjadi konsep ketuhanan dari Yesus itu adalah bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Elohim, Theos, katanya mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib.
Jadi bukan Yohanes yang jadi rujukan, yang menjadi rujukan adalah Filipi, di mana Theos menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus mulai dari rambut sampai kuku kakinya itu kepenuhan keteosan keilahian. Jadi bukan firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi pohon, itu wajar. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Matius 33, Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua yang dicipta itu berasal dari firman. Pada mulanya firman itu melekat pada Tuhan, lalu Tuhan berkata, kun, jadi, maka jadilah. Sedangkan Yesus itu juga masuk di situ. Tuhan mengatakan, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang makhluk bernama Yesus, lahir. Jadi Yesus itu pada mulanya firman, betul. Tapi di Kristen bukan itu konsepnya. Di Kristen dewa berinkarnasi, berubah wujud menjadi manusia. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan Kolose 2 nomor 9. Jadi dewa menjelma menjadi Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah konsep Karisteng. Umat Islam dalam hal ini tidak bisa tertipu dengan Karisteng. Itu Bu Rasmi. Silakan dengan ilmu Anda. Ya, Bu Rasmi, bagaimana Bu Rasmi? Oke. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Ya. Oke, saya baca ya. Filipi 2 ayat 6. Izin Bu Rasmi sebentar izin. Teman-teman tahu tentang konsep Kristen. Teman-teman yang saya baru pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, itu sifat yang Allah melekat itu pada menjadi Tuhan. manusia. Yes, itu tahu konsep adalah itu? sifat. Ya tahulah, tahu. Sekarang ada nggak daging melekat pada Elohim? Cuma Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Elohim, apakah di situ ada Dan daging, konsepnya Anak itu, Maria? Muhammad Aku tanya itu dulu. Allah bilang. Aku tanya dulu. Aduh, sudah. Kalau cuma kayak gitu udah kamu turun aja. Udah, Kita jangan sudah nangis tahu di jelas sini. konsep Kristen itu seperti apa. Alkitab itu seperti apa. Iya. Tuhan itu pada Baca dirinya kejadian tidak sampai ada wahyu itu. Kejadian Kau adalah antikristus yang menyelewengkan firman. yang disebut Kejadian sampai waktu antikristus. kejadiannya aja salah, kejadian 1 ayat 2 Antikristus yang menyelewengkan firman. Allah adalah roh. Iblis yang menyelewengkan firman. Siapa yang merubah-rubah Waktu Adam dan kitabnya Yahudi? Hawa di Siapa Taman Eden. yang mengambil kitabnya Yahudi merubah-rubahnya? Waktu Itu iblis kan, ular antikristus itu mengatakan bukan? pohon itu bisa Siapa kau yang makan. mengarang-arang cerita tentang Yesus? Dan kau sudah menyelewengkan firman. Cuma Mana yang Kau saya selewengkan? antikristus. Yang mana? Yang Yang mana akan yang saya muncul dan selewengkan? sudah ada di bumi ini. Antikristus itu adalah mereka yang Cuma- tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus Jadi di dalam kami Galatia orang 1, Paulus di dalam Galatia mengetahui 1 tentang siapa nomor 11 penyesat nomor penyesat. 12 Sekarang pun udah tidak ada penyesat mengakui Yesus datang yang sebagai menyesatkan. manusia. Jedar. Definisi Dan antikristus kalau itu apa? antikristus itu Antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berbunyi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ dia mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Berarti dia antikristus. Jedar. Silakan Ahi, silakan. Iya, aku mau share ini sedikit ya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ya. Ata hereta ledaat ki Hashem huwa Elohim enot milvado, artinya engkau telah melihat dan mengetahui bahwa YHWH dialah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nah, kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan samping kanan Allah Bapa, itu bukan Tuhan Israel ya, karena tidak ada yang lain di samping dia. Lanjut. Nah, sedangkan Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Mati meja. Belas ya anak-anak ya. Masih mau aku datang besok. Bagaimana Bu Rasmi? Masih kuat?
Oke, tadi yang Anda bacakan itu Yohanes 1, itu lanjut ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu Jadi, betul. Firman itu, betul. adalah Allah, ya. Di sini firman itu Itu adalah betul. Allah. Dan itu bukan Berarti di Yesus, situ kan? Allah. Oke, Ya. dan di situ Dan Allah itu bukan menjadikan Yesus. segala sesuatu. Dan Ya, di itu sini bukan belum. Yesus. Ya, Ah, di sini belum. Nggak ada yang Ya, salah. Nggak ada yang Ya salah. betul. Dan di Iya. ayat 14-nya, Akhi. di ayat 14-nya, Akhi boleh bacakan saya Mazmur 33 ayat 9? Enggak, Sabar bentar dulu. bentar dulu. Ayat Tidak ada yang 14-nya salah. bentar. Tanggung nih. Di ayat 14-nya firman itu menjadi daging. manusia. Nah, itu betul. Manusia itulah namanya Yesus. Nah, iya, Gitu. berarti Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan, betul? Firman itu menjadikan segala sesuatu tadi. Maksudnya mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Mulutnya Tuhan berubah jadi Yesus gitu. Bukan. Jadi di sini firman ini ya dijadikan oleh Allah Bapa. Firman ini adalah Allah, kan ditulis di sini firman ini Tidak adalah ada Allah. di situ dikatakan firman itu kemudian adalah Bapa dan Bapa itulah yang menjadi daging. Nggak ada. Ya memang bukan. Makanya Memang ini bukan. paham dulu, Berarti ya. Oke, sekarang makanya begini. gini, pahami. Sekarang begini. Oke. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantarkan Gabriel kepada Maria? Apa yang diantar? Ketika Gabriel datang ke Maria, apa yang diantar kepada Maria? Daging atau perkataan? Pesan. Nah, Itu pesan dari Allah Bapa. Pesan Ya, dari pesan Tuhan Allah Bapa. dikatakan kepada Bukan Maria. Tuhan, bukan Maria, Tuhan. Bukan dari Tuhan, pesan dari Allah Bapa. itu bukan Tuhan ya? Ya, jadi yang Tuhan di sini adalah firman itu adalah Allah yang Alamak. menjadikan segala Rusak sesuatu. Rusak memang. Rusak betul ini. Rusak. Jadi malaikat Gini loh. turun menghantarkan pesan dari Tuhan kepada seorang perawan. Wahai Maria, kamu akan hamil. Buka dulu, buka Siapa Lukas yang 1. menghendaki? Matius 1 atau Lukas 1? Buka Lukas 1, bukan dari Tuhan di situ dicatat, tetapi pesan dari Allah ya, Lukas 1. Ya. Allah itu Jadi bagi kami Tuhan itu adalah Allah. Jangan ya itu kan bagi kalian. Oh, jadi Allah itu Gitu bukan loh. Tuhan. Tuh gini, firman Nah. itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, dialah diberi jabatan Tuhan. Mati. Ya, jadi Nggak usah Tuhan itu jangan jabatan. persulit diri Dengar, Anda, Ibu dengar. Rasmi. Jangan Tidak, persulit diri Anda, tidak. jangan persulit. Tidak, oke, oke. Sekarang pesan yang dibawa oleh Gabriel itu bukan berupa daging kan? Bukan berupa Yesus, hanya pesan. Yesus itu nanti muncul setelah alat produksi janin bekerja dalam rahim Maria. Barulah Yesus itu tercipta. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia mulanya adalah pesan dari ilahi Firman yang turun menjadikan segala sesuatu ya, firman yang menjadikan segala sesuatu. Baca dong. Itu Kan ada firman tidak itu masalah, adalah Bu Rasmi. Ya, mau bukti. Jadi Sabar yang dulu, sabar menjadi Bu Rasmi. rohnya Yesus. Sabar, Ya, bentar. sabar, Bu Bentar Rasmi. dulu, karena nggak paham Anda, biar saya jelaskan. Anda yang tidak paham. Loh, segala ini sesuatunya, Alkitab saya. segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Mari kita buktikan ya. Akhi, bisa ditunjukkan Mazmur 33 ayat 9, akhi. Nah, ini yang punya kitab ini. Nah, tuh. Begitu 9, cara ya. belajarnya langsung. Nah, Kihu amar faihi hu sifat saya amot, artinya apa ya? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi cuma berbicara Subhanallah. saja jadi. Ayo. Jadi segala sesuatunya itu memang berasal dari perintah. Perintah itu berupa firman, perkataan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadi. Itu Mazmur 33 nomor 9. Masa seorang Bang Suma lebih paham Bible daripada Bu Rasmi? Jadi ketika Maria ini manusia perawan tanpa suami, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi karena sang pencipta
pencipta berfirman, hamil lo, hamil, hamil, hamil. Lahirkan manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir, lahir. Tak ada yang bisa menghalangi itu. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, di situ kelirunya Anda memahami. Seakan-akan Anda kemudian menganggap Tuhan menjadi manusia. Padahal Tuhan menjadi manusia, itu konsepnya berbeda. Adanya di pesan roh halus yang datang kepada Paulus. Tertulis di Kolose 6, Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi filosofi yang muncul dari himne Plato tentang logos, tentang firman di dalam dalam Yohanes 1 ini sampai nomor 14, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tapi itu masuk akal sesuai dengan firman Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jadi bukan itu yang menjadi landasan Kristen menuhankan Yesus, bukan. Yang menjadi dasar landasan untuk menuhankan Yesus itu surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Kolose 2 nomor 9. Begitu Bu Rasmi. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Matahari pada mulanya firman. Semua yang dicipta, yang tercipta ini berasal dari firman yang melekat pada Tuhan. Boleh akhi Yesaya 55 nomor 11? Mohon izin akhi. Supaya kami umat Islam juga tahu bahwa ternyata memang di dalam kitabnya saudara kami Yahudi tertuang data-data seperti itu. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Kasih langsung yang punya kitab. Bentar ya. 55 ayat 11. So shall be my word that emanate from my mouth, it will not return to me unfulfilled, unless it will have accomplished what I desire and brought success where I sent it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan akan kembali dengan berhasil. Begitu. Berarti apa yang keluar dari diri Tuhan ketika Tuhan itu berfirman harus tercipta sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak kembali sebelum terjadi. Ketika Gabriel datang kepada Maria, di mana dia menghantarkan pesan, aku ingin wanita tersebut hamil. Datanglah Gabriel. Hei wanita perawan, Maria, ya paman, Tuhanku menghendaki engkau hamil. Aku nggak mau. Sampaikan ke Tuhanmu, aku nggak mau. Habis itu kembalilah Gabriel. Tuhan, Maria nggak mau. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Seketika ketika Tuhan menghendaki hamil. Laki-laki pun kayak Pak Bom hamil kalau Tuhan menghendaki. Nggak ada cerita. Nggak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah melontarkan ucapannya, kalimatnya, firmannya, tak ada yang bisa menghalangi itu. Semuanya akan terjadi dan tidak ada yang sia-sia. Gitu cara belajar Bible itu, belajar kitabnya Yahudi itu begitu. Jangan Anda akal-akali dengan konsep Romawi Yunani. Oh Tuhan datang begini dan begono menjadi daging bla bla. Tidak ada. Itu pernyataan Yesaya 55 nomor 11. Mari kita lihat pernyataan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus? Untuk membatalkan ketuhanan Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor sampai nomor 14 yang digiring oleh Kristen. Yesus membatalkan itu. Matius 4 nomor 4 kata Yesus, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, melainkan titik 2, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan tercipta dari roti saja, tetapi juga tercipta dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia yang lain juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus dan Bang Suma sama-sama pada mulanya adalah firman. Bagaimana dengan roh? Di dalam Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berfirman, rohku
tidak selamanya berada dalam tubuh manusia. Hayo. Rohku berarti roh yang ada di dalam diri manusia Yesus dan roh yang ada di dalam diri manusia Bang Suma sama-sama roh Tuhan. Hayo. Dagingku sama-sama berasal dari firman. Daging Yesus, dagingnya Bang Suma sama-sama dari firman. Roh Bang Suma dan roh Yesus sama-sama dari Tuhan. Hayo. Aku dan Yesus adalah sama. Zakaria 12 nomor 1. Akulah Tuhan yang menciptakan roh yang ada dalam diri setiap manusia. Rohnya Yesus adalah roh dari Tuhan. Rohnya Bang Suma juga roh dari Tuhan. Rohnya Yesus dan rohnya Bang Suma sama-sama berasal dari Tuhan. Betul. Betul sekali. Masya Allah. Jadi kenapa kemudian Kristen mengusung Yesus ini menjadi Tuhan? Karena pengaruh iblis tadi yang mengaku di dalam Lukas 4 nomor 6. Wahai Yesus, ya Paman, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, wahai Yesus. Sembahlah aku. Bila mana engkau menyembahku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu kata siapa? Kata iblis. Berarti yang berkata diberikan kuasa langit dan bumi kepadanya, itu bukan Yesus, tapi iblis. Berarti yang keluar, yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Iblis. Iblis. Kenapa kalian diusir? Di Matius 7 nomor 22-23. Bukankah kami telah memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena yang kalian ikuti itu Kristus palsu yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah berpesan. Yesus sudah berpesan, akhi. Dia katakan apa Yesus itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah. Jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Apabila ada yang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Kata Yesus jangan percaya. Tapi karena Kristen ini bukan Yahudi, Kristen ini bukan pengikut Yesus, maka Kristen sendiri percaya. Kenapa Kristen percaya? Karena Kristen pengikut angkatan jahat yang meminta tanda kepada Yesus. Berikanlah tanda kepada kami. Kata Yesus, angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, melainkan tanda Yunus. 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan, keluar dari perut bumi. Jadi orang yang percaya kebangkitan dari kubur itu orang dari luar Yahudi, pengikut angkatan jahat. Makanya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan orang menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Siapa? Dan apa nama pengikut itu? Baca, pengikutnya bernama Kristen. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di mana Paulus disebut sebagai pendiri atau tokoh Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Orang-orang Yahudi berteriak dan berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahkan ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Berpikirlah, renungkanlah wahai saudara-saudaraku Kristen. Kalian. Tapi yang udah terlanjur gimana tuh? Yang udah terlanjur kan ada tuh yang kisahnya tentang yang udah terlanjur gimana itu? Yang sudah terlanjur, iya, yang sudah terlanjur itu disuratin akhi sama rabi-rabi, disurati untuk kembali kepada hukum Tuhan.
Disurati oleh imam-imam penatua pada saat itu disurati. Tetapi orang-orang yang terlanjur kau sesatkan dengan mengatakan jangan kau bersunat, makanlah ini, makanlah itu, kami sudah menulis surat untuk mereka. Itu kata imam-imam pada saat itu. Terkait dengan engkau wahai Paulus, bertaubatlah, tahirkanlah dirimu, bawalah orang-orang yang lain, bayarkanlah mereka untuk mentahirkan dirinya. Di data nomor 26-nya dikatakan hari itu Paulus kemudian ditahirkan dan melakukan persembahan. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan kepada Tuhan, kira-kira manusia atau pakai hewan? Hewan lah. Hewan. Makanya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah persembahan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, bukan mempersembahkan manusia. Tapi karena Kristen ini kelompok luar, pingin kali Yesus jadi korban, maka mereka menggelari Yesus itu dengan gelar apa? Anak domba, biar bisa disembeli untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kami umat Islam dijauhkan dari ajaran-ajaran Roma, Yunani, Paulus seperti ini. bisa dikatakan Amin. cuci tangan dia ya, ketika orang udah kacau semua dicuci tangan. Cuci tangan dia, akhi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan saudara-saudaraku Kristen, Anda teliti lagi. Paulus cuci tangan, bahkan dia bertaubat dan mentahirkan diri, bahkan dia mempersembahkan kurban lagi. Katanya Yesus kurban sekali untuk selama-lamanya. Kok dia bertobat dan memberikan lagi korban? Gimana dong? Oke. Kisah Para Rasul yang Anda berapa itu, bawakan Aku mau lihat. tadi, ya. Kisah Para Rasul yang Anda bawakan 21 tadi, 24. nomor 15 sampai nomor 26. Kisah Para Rasul 24 yang Anda bawakan tadi, ya. Jalan nyata bagi kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Yang mengatakan ini adalah orang Yahudi, supaya apa? Supaya Paulus diadili. Makanya baca selanjutnya, jangan baca satu ayat. Ya, Kenapa ayat dia 10 diadili? Di sini dikatakan. Kenapa dia diadili? Sama seperti Yesus difitnah. Makanya dikatakan di sini beda. sampar, karena Beda di sini cerita, beda. difitnah, dikatakan Jangan Anda penyakit samakan. sampar. Jangan Anda samakan Ya, Yesus itu dengan sama. Paulus, beda. Itu sama, makanya gini, dengar. Lalu di mana? ayat 10. Bentar Di mana dulu, kemudian sabar ayat dulu. 10, Di mana ayat 10 lanjut dulu ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Nah, kan di sini pengadilan di sini. Terus Jadi apa bicaranya? orang Yahudi memfitnah Paulus sebagai penyakit sampar. Makanya kok memfitnah? Kok memfitnah? Betul tidak? Kutanya dulu sama saudara Bu Rasmi. Bu Rasmi, kutanya dulu. Kutanya dulu sama saudara Bu Rasmi. Bu Rasmi, dengarkan saya Bu Rasmi. Dengarkan saya Bu Rasmi. Betulkah Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu sampah atau tinja? Betulkah? Tidak pernah Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tapi dikatakannya sudah batal. Ya, batal. Kita baca di Filipi ya. Apakah betul kemudian Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwasanya Taurat itu adalah sampah? Oke? Berani? Anda mengatakan tidak pernah. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Bisa aja sampah, makanya dibatalkan. Nah, itu sekarang Anda mengatakan bisa aja. Sekarang ketika kemudian dengar dulu. Ketika kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, adalah tinja, apakah itu merupakan pencemaran bagi orang Yahudi atau tidak? Jawab. Apakah itu penyesat? Ketika ada orang mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah skubalon, tinja, sampah, apakah itu penyesat atau bukan bagi Yahudi? Kita tanya langsung ke Ahi Billy. Ketika ada yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, apakah orang itu penyesat?
Itu penistaan. Penistaan karena seorang nabi dan seorang raja Daud berkata Torah Hasim Temima. Torah itu sempurna. Jadi kalau dibilang dia sampah, waduh, tentangan. Dia di dalam bahasa Yunaninya ditulis skubalon. Skubalon itu kotoran atau tinja, akhi. Sampah itu masih Sopyan. Atau lintaslah dia begitu, Paulus. Nah, tuh. Makanya orang Yahudi mengatakan dia penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Coba baca lengkapnya. Jangan ada penggal-penggal dalilnya. Di seluruh dunia yang beradab, orang Yahudi disesatkan sama Paulus. Makanya dia kemudian ketika pulang ke Yerusalem disuruh bertaubat dan dia bertaubat. Itu Bu Rasmi. Oke, jadi Anda harus tahu di mana Musa adalah pernah murtad. Ya, di mana Musa pernah meninggikan ular di padang gurun. Maka mati meja. sebab itu kacau Musa lagi. Kacau. Itu kenyataan. Itu tidak murtad. Yang memerintahkan kemudian Nabi Musa melakukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Murtad membuat ular dari tembaga, membuat patung ular dia dari membuat patung tembaga bukan untuk dituhankan. Dan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Makanya yang benar dong kamu baca, ya. Itu bukan untuk dituhankan. Di mana? Coba tuliskan bacakan di mana dikatakan Musa murtad. Nabi Musa murtad di mana? Musa meninggikan ular di padang gurun. Kau buka aja. Itu perintah siapa? Musa meninggikan ular, tidak ada itu. Makanya dia di situ dia murtad. Kenapa Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan? Ya karena itu. Musa meninggikan ular di padang gurun. Kau baca dulu Musa tidak. Kau jangan ngarang ini dosanya berat. Bilangan 21. Bilangan 21 Anda baca. Bilangan 21. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Oke, saya baca. Diam. Saya baca. Diam dulu. Hei, tukang fitnah, diam. Jangan gila di sini. Jangan fitnah Nabi kami. Jangan kau fitnah Nabi kami, wahai Rasmi pemakan babi. Jangan kau fitnah Nabi kami. Dengarkan saya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Setelah itu kau perempuan laknat yang sudah memfitnah Nabi Musa. Kau itu penyembah setan, manusia laknat, perempuan tuyul yang kurang kerjaan, penjual tua yang tidak tahu diri, memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan membuat patung, sedangkan Tuhanlah yang berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Nabi Musa membuat ular tembaga. Kau itu manusia laknat, penjual tua yang otaknya tidak berfungsi dikarenakan lemak babi sudah merasuki semua saraf-saraf otakmu. Kau fitnah Nabi kami, Nabi Musa, dengan mengatakan murtad. Itu adalah ucapan orang itu Kristen, laknatullah alai, neraka tempatmu kau. Parah. Nggak ada orang yang pernah berani, nggak pernah ada orang dalam selama sudah mentok dia, makanya arahnya ke situ. Ya, nggak ada selama orang di dunia debat baik Oten maupun Islam ya itu pernah menghina Nabi Musa. Nabi Musa. Wah parah. Geblek. Awas lu
Ya siapa bisa Itulah kualat loh Kristen itu. saudara. Itulah Kristen saudara. Kalau sudah terpojok seperti sudah mentok ya ujung-ujungnya ya bagaimana menciptakan suasana menjadi keruh gitu. Enggak, itu memang konsepnya dia. Ngarang. Konsepnya memang kayak gitu. Tuduhannya terhadap ini. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Engkau mengetahui, engkau membacanya, tapi engkau merubahnya. Kita nih Muslim nih, yang tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kita. Kita lebih paham. Dan kita mengerti. Nabi Musa itu orang suci kok dibilang murtad. Kan biadab. Dasar penjual tua. Bahkan Ya, silakan dilanjut. bahkan matinya Nabi Musa itu tidak diambil oleh malaikat maut. Ya. Masya Allah. Ya, dikatakan Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya dengan sebuah ciuman. Ya. Begitu. Allahu Jadi, Akbar. malaikat maut nggak mencabut nyawa dia. Baik, kita sapa tamu kita, Bang Saud. Bang Saud monitor. Ya. Kan, Bang Saud. kan malaikat maut aja takut sama Musa, Aki, waktu mau cabut nyawanya itu nggak berani. Iya, ya. betul. Benar. Digampar, dikejar. Ini malah dibilang murtad. Baik, kita turunkan aja yang tidak nyaut ya. Alhamdulillah. Halo? Ya, Nyaut ya, bunda ya. jangan. Nyaut bunda itu mulut dua dipakai semua kayak gitu tadi. Bingung aku jadi. Nggak diam dia. Ya Bang Saud, silakan Bang Saud. Saya Izin mau dulu, bertanya sama sebelumnya. si Izinnya, Ya udah. sebentar izin. Teman-teman netizen yang di bawah tetap stay tune dan juga tap layar. Nanti di beberapa season ada kuis challenge dari Bang Adon. Itu katanya siapkan disampaikan kepada Gurunda untuk pertanyaannya sama Akhi Billy. Ya, siap-siap yang di bawah, stay tune apa yang dinarasikan oleh Gurunda kita, guru-gurunda kita yang di atas. Nanti ada challenge pertanyaan seputar diskusi hari ini. Ada 10 orang pemenang, langsung cash uangnya nanti DM saya yang menang. Itu pesan dari Bang Adon. Terima kasih, silakan dilanjut. Masya Allah. Barakallah fik Dinda Adon. Maafkan saya yang hadir kemarin ya. Ya, silakan. Katanya ini untuk Giro supaya saudara-saudara Muslim itu jangan hanya mendengarkan, akan tetapi menyimak. Kalau bisa dicatat sebagai ilmu, begitu Gurunda. Siap. baik. Siap. Lanjut Bang Saud, silakan. Saya langsung saja sama si Juma ini yang kalian lakukan. Boleh? Tak, Bicara dengan izin ya. saudara saya Juma. Iya, silakan. Izin Bang Saud, tolong Gurunda kami dihormati ya. Setidaknya Biar Gurunda itu- ukhti. Ya, Ya, nggak kan apa-apa. saya hormati Gurunda. dia, makanya saya bilang saudara Juma. Itu kan Ya, boleh. Biar penghormatan ukhti. itu, bukan penghinaan. Teko yang berisi kopi ketika dituang tidak mungkin yang tumpai itu teh. Biarkan aja nggak apa-apa. Langsung saudara Saud. Langsung saja. Tadi saya sudah Ya. dengar omongan Anda. Maaf dulu kalau saya bikin tanda kutip ocehan lah itu. Tapi biarlah seperti itu. Saya mau tanya dari silakan. tingkat dasar aja lah. Ya, Dari tadi sudah dengar narasi Anda yang Anda bangun. Sebenarnya ingin saya 5 pertanyaan, tapi satu aja lah dulu. Saya mau tanya kepada Anda sebagai umat Muslim iya, ada di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia. Saya mau tanya Iya. satu pertanyaan. Bagaimana Iya. saudara itu bisa memahami kitab Anda? Iya. Saya ambillah satu contoh. iya, Surat Maryam 19 Iya. ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Bagaimana cara Anda memahami? Itu aja lah dulu kita mulai diskusi. Yang ringan-ringan Oke. aja lah dulu. iya. Kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71. Di dalam saya bukan konteks isinya. Saya tanya bagaimana cara Anda sebagai umat Muslim memahami surat Maryam ayat 71. Itu yang saya tanya. Atau secara umumnya, bagaimana saudara memahami isi kitab Anda? Ya, kami memahami kitab kami dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Anda bertanya, Anda duduk cantik, saya jawab. Anda kan Kristen, manusia terjemah. Ya. Nah, sekarang Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71,
itu berbicara skala umum, tidak berbicara umat Islam saja. Di situ Anda harus paham, ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan satu inilah yang dimaksud di ayat itu. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab, penyebutan Tuhan itu ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kalau kemudian menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Padahal dua kata ini memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Kalau Rabb, konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Seperti sembahan Anda, Yesus. Sembahan saya, Allah. Sembahan orang Yahudi, Elohim. Itu merujuk kepada objek sembahan setiap umat. Anda boleh lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di sana ada kata wariduha, mendatangi. Nah, sedangkan ketika ada kata wariduha, mendatangi, itu adalah suatu kepastian bagi Tuhan. Jadi seluruh manusia akan datang mendatangi api neraka tersebut. Mendatangi neraka tersebut, semuanya akan mendatangi neraka tersebut tanpa terkecuali. Tetapi ada yang menetap di sana, ada yang keluar dari sana. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Surah An-Nazi'at ayat 34 kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi di situ jawabannya. Ketika kemudian neraka sedih, kemudian kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang punya mata melihat neraka. Tetapi yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kafir. Dan yang orang beriman kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita semuanya akan melihat neraka. Anda dan saya melihat neraka, tapi Anda tetap di sana, sedangkan saya melanjutkan perjalanan kepada surga. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi begini. Oke. Kalau saya ditanya sama saudara saya umat muslim, kalau ditanya bagaimana cara saya memahami isi kitab saya, atau mau lebih terperinci, bagaimana cara saya memahami isi seperti kitab Yohanes ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14, saya jawabnya sederhana, saudara Juma. Cuma dua, biar Anda tahu. Yang pertama, saya belajar kepada pendeta. Yang kedua, saya belajar meminta mohon kepada Tuhan saya. Begitu, itulah jawaban yang benar. Oke. Ketika Anda mengatakan, Anda paham atau enggak? Saya paham sekali. Ketika Anda mengatakan Anda bertanya kepada pendeta, ketika saya tanya kepada Anda bertanya kepada pendeta, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Apa jawaban pendeta? Tunggu, jangan sampai jauh sebegitu. Makanya saya tanya kepada Anda, bagaimana cara Anda itu dulu kita tuntaskan dulu. Saya sudah menjawab.
Saya Kita sudah tuntaskan dulu menjawab. satu. Yes, dan saya sudah menjawab. Saya memahami kitab saya dengan akal, bukan dengan kebodohan tokoh-tokoh agama saya. Apakah Sedangkan artinya ketika dengan Anda akal yang sabar Anda dulu. saya buat itu bisa dituliskan? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah seperangkat dengan akal. Kalau ada sebuah kitab tidak bisa dipahami oleh akal, maka Tuhan itu gagal. Artinya kalau bukan Tuhannya yang gagal, kitabnya yang bukan firman Tuhan. Karena mustahil Tuhan yang maha mengetahui memberikan buku petunjuk yang tidak relevan dengan isi kepala manusia. Itulah kitabmu. Maksud saya Yang bertentangan begini, dengan kita nggak usah otakmu. dulu jauh-jauh, saudara Cuma. Jika Ya, Anda silakan. jika Anda memahaminya, bagaimana caranya? Anda sudah jelaskan Sederhana tadi. dengan akal. Nah, dengan akal. Akal Dengan itu akal. apakah bisa Anda tuangkan ke dalam buku atau tulisan? Bisa. Bisa. Segala sesuatu Apakah pencapaian itu yang bisa ada, sabar menjadi- dulu. Segala sesuatu yang telah dicapai oleh manusia itu sumbernya akal, Ya, terima kasih. bukan halusinasi. Setelah lain berbeda dengan Setelah agama Anda. berkata berdasarkan akal, kemudian Anda tuangkan dalam tulisan. Apakah itu bisa menjadi acuan, cara berpikir Anda itu bisa menjadi acuan dari saudara saya umat muslim? Jawab dulu. Yes, seluruh umat Islam itu memahami bahwa untuk memahami kebenaran, pondasi takarannya itu akal. Bagaimana orang bisa Bisakah dia mengetahui menjadi sebuah acuan? kebenaran? Ya bisa. Segala Bisa. sesuatu itu harus akal. Apakah Harus bisa akal. itu, apakah hal pemikiran Anda itu bisa berbeda dengan hadis dan Loh. yang Ini Anda berbicara mengenai bagaimana pemahaman umat Islam dalam mengkaji sebuah kitab. Saya katakan akal. Udah selesai. Sementara Anda jawab mengatakan dulu itu sampai ke situ. saya sudah jawab akal. Ya, akal itu Sedangkan bisa dituangkan dalam tulisan. Dalam tulisan itu Dituangkan bisakah menjadi jelas. acuan bagi umat Makanya muslim? ada disebut buku-buku tafsir. Karena Iya, akal. apakah cara berpikir Anda itu yang Anda tuangkan dalam tulisan itu Sekarang bisa ada nggak menjadi umat Islam acuan yang bagi saudara saya sekarang umat ada muslim? nggak Itu umat aja dulu Islam? Anda Hei jawab. saudara, apakah umat Islam kemudian bertolak belakang dengan pernyataan Anda saya mampu tentang menjawab surat atau Maryam? enggak? Pertanyaan saya sederhana. Apakah pemikiran Anda itu yang Anda tuangkan dalam suatu tulisan bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat muslim? Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang Belum. Jawab Jadi dulu yang itu. saya ngomong tadi ini apa? Yang panjang lebar saya jelaskan kepada saudara itu apa? Itu kan isi darinya. Saya tanya bagaimana cara Seluruh Anda umat memahaminya. Islam itu, hei saudara, seluruh umat Islam itu memahami apa yang saya sampaikan ini. Artinya, pola pikir yang saya uraikan barusan, itu tolak ukur dari seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih? Sesuai dengan hadits dan tafsir yang sahih. Emang kamu tahu ilmu hadis? Hei. Nggak tahu dia. Ya asal ngomong aja, asal ngomong. Sedangkan yang asal Anda ngomong. barusan sabar dulu. Sedangkan Anda tidak memiliki malu sedikit pun dengan mengatakan bahwa landasan umat Kristen itu adalah apa lebih kata spesifik. pendeta. Nah, begini, apakah umat muslim aja yang bisa Jangan dulu, memahami udah isi selesai. kitabnya? Udah selesai. Dengarkan. Nah, Anda jawab dulu. Sabar Anda dulu, kan sabar dulu. diadukan sama Sabar dulu, saudara-saudara saya. sabar dulu, saudara. Sabar dulu. Kau panggil pendetamu untuk berdiskusi dengan saya kalau begitu. Untuk kelas kau itu nggak perlu pendeta. Saya aja udah cukup. Tapi, jawab oke, dulu pertanyaan saya yang sederhana ini. Sederhana ini. Tadi saya sudah jawab. Kalau yang Untuk saya memahami ungkapkan isi tadi, kitab saya ada dua cara. Saya belajar kepada pendeta atau pribadi saya sendiri minta pertolongan dari Roh Kudus. Oke, Nah, baik. Anda bagaimana? Berdasarkan Saya hadis, dengan akal tafsir saya. yang sahih, atau Saya Anda bisa dengan cara berpikir akal Anda? saya. Ketika Saya berpikir dengan cara akal. Anda, apakah Saya bisa dengan menjadi akal acuan saya. umat muslim? Saya Kalau dengan bisa, akal saya. Kalau bisa saya tantang Udah ku jawab. Anda untuk Saya dengan kepada akal. Udah diam, MUI diam. Kamu mengeluarkan diam, kamu fatwa diam, bahwa kamu diam. setiap manusia Kamu boleh menafsirkan isi kitabnya. Diam, kamu diam, diam ya, diam. Bisa bang, dari tadi biasanya congor kalau aja. di Yahudi itu ada Diam. ada ulama-ulama, Islam juga ada. Diam. Jadi kita nggak bisa sembarangan menafsir, nggak boleh. Mampus. Di dalam Mampus kau. kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Mazmur 66 nomor 12.
Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ini sama seperti Quran surah Maryam ayat 72. Di dalam kitab kamu malah dikatakan dalam Yudas 1 nomor 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bisa orang itu keluar dari neraka. Orang mendatangi, tetapi orang yang beriman, orang yang diselamatkan, tinggalkan neraka. Kalian tinggal di dalam neraka jahanam. Itu. Sedangkan Anda tanpa malu, ya namanya juga oten, Anda mengatakan kami memahami Bible dengan bertanya kepada pendeta dan minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada penyembah makhluk, mana make. Roh Kudus datang kepada pemakan babi, mana bisa. Mungkin maksud Anda roh halus kali. Ketika kemudian Anda menjadikan pendeta sebagai acuan, nah coba tanya pendetamu, Pak Pendeta, ya Paman, adakah perintah di dalam Bible bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada pendeta? Mana dalilnya perpuluhan Pak Pendeta bisa diberikan kepada non-Lewi? Coba tanya pendetamu, apa kira-kira jawabannya? Pak Pendeta, saya mau nanya, ya Paman, adakah di dalam kitab kita yang kita ambil dari agama Yahudi, khususnya yang kita sebut perjanjian lama, karena yang disebut perpuluhan itu sumbernya dari sana, adakah Tuhan memberikan pengaturan bahwa pendeta non-Yahudi, non-suku Lewi bisa menerima perpuluhan? Adakah dalilnya? Tanya pendetamu, apa jawaban pendetamu? Saya kalau jadi Kristen, dengan pola yang Anda katakan, saya memahami agama kami, saya memahami kitab saya dengan bertanya kepada pendeta. Malu saya mengaku kayak gitu, malu. Ih, sama pendeta dia bertanya tentang isi kitabnya. Kita kalau disuruh baca Torah asli nggak bisa baca, dia bingung dia. Makanya lain dengan ustadz ya, ustadz atau ulama Islam suruh baca teks asli, tahu dia. Gitu. Itu bedanya, pendeta itu bergantung juga pada terjemahan. Terjemahannya itu banyak biasnya alias error itu. Jadi ketika Anda bertanya kepada pendeta, itu bukan suatu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah membaca dalam teks asli. Ini kan ayat yang saya bacakan tadi jelas bertolak belakang tentang konsep